هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها، بلاش لو صدفة يجمع. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani kita, dan kesempatan untuk bisa hadir di acara pengajian malam hari ini dalam rangka untuk memperluas wawasan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keimanan serta keteguhan hati kita untuk bisa tetap mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita para pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang bahagia, izinkan MC membacakan surat acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian al-Islam yang insya Allah malam hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Bashir MAG. Dan yang keempat adalah tanya jawab, dan kelima penutup. Hadirin bahagia, marilah untuk berkahnya acara ini, mari kita buka acara pengajian rutin malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Fadil. Pada Ananda Fadil dipersilakan. Deketin. Kita taruh sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'ahdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sadaqallahu azim. Semoga baik yang membacakan maupun kita yang mendengarkan materi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Anda Fadil yang telah membacakannya. Kemudian hari pagi mari kita dengarkan bersama-sama pengajian Al-Islam kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Al-Basid MAG kepada Al-Ustaz dipersilakan. Balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis saa'ah. Amma ba'du, para sesepuh BKM, masyarakat, tokoh agama, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita diberikan kekuatan iman, sehat yang menjadikan kita bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang tanda hati yang mati. Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zalal. Di antara tanda-tanda matinya hati, tidak sedih ketinggalan taat dan tidak menyesal ketika melakukan dosa. Dua tanda ini apabila ada pada seseorang, maka hati seseorang itu mati.
Di dalam Al-Quran disebutkan innaha la ta'mal qulub walakin ta'mal innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu adalah hati. Yaitu ketika ada orang yang bisa melihat matanya, telinganya bisa mendengar, sesungguhnya yang melihat itu bukan mata dan yang mendengar itu bukan telinga. Karena ada orang yang sudah meninggal dunia, matanya masih ada, telinganya masih ada, tapi dia tidak mampu melihat dan mendengar. Begitu juga ada orang yang kelopak matanya masih tajam, ternyata dia buta. Kenapa orang menyatakan matanya yang melihat, telinganya yang mendengar? Sesungguhnya semua ini adalah digerakkan dari dalam, yakni hati kita, batin kita ini. Az-zahir mir'atul batin. Zahir itu cermin daripada batin. Sikap, perilaku, kehidupan seseorang mencerminkan siapa dia dan sejauh mana ketaatan dia kepada Allah. Jangan ngaku bahwa saya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata tidak tercermin di dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Ada orang yang merasa dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rajin melaksanakan ibadah, tapi ternyata keluar dari masjid dia bersikap garang terhadap orang. Dia tidak baik terhadap orang lain, tidak mau membantu orang lain. Sikapnya yang ada adalah sikap arogan, sikap sombong. Maka itu sesungguhnya cermin ibadah-ibadah yang dilakukannya itu berbanding lurus yang akan melembutkan hati dia sehingga pahala Allah pun ditentukan dari sana. Karena ibadah-ibadah ini sesungguhnya adalah mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita, riyadhah, latihan-latihan rohani. Kalau ini latihan rohani, maka akan membekas ke dalam batin hati kita. Kenapa ada sholat 5 waktu ditambah nawafil, amalan-amalan sunnah, amalan tambahan, agar kemudian hati kita menjadi damai, hati kita menjadi lembut. Dan kalau hati kita damai lembut, maka perbuatannya pun menjadi damai, melembutkan orang lain. Tidak ada orang baik yang tidak membaikkan orang lain. Kalaupun ada orang menyatakan saya baik, tapi ternyata perbuatannya buruk, dia adalah kadzib, pendusta. Hanya pengakuan dari mulutnya, hanya ucapan dari dia. Kalau begitu ibadahnya bukan berarti harus berhenti, tapi apa yang kurang? Inilah manfaatnya ngaji. Kita tahu alamat yang dituju lewat ngaji itu, cara-caranya, lalu kita lakukan prakteknya. Banyak orang yang tahu alamatnya, tapi dia tidak mau menuju alamat. Banyak orang yang bergerak, tapi dia tidak tahu alamatnya, maka dia akan berputar-putar. Inilah manfaat ilmu. Kita punya ilmu, alamat yang dituju jelas. Kenapa demikian, Pak? Khawatir orang yang zikirnya rajin, saking rajinnya dia taat kepada Allah, pada saat malam hari dia rajin tahajud. Di saat itu ada suara dari atas, duhai kamu betul-betul taat kepada aku, maka saat ini pula kami bebaskan kewajiban-kewajiban syariat karena kamu begitu tekun melakukan taat. Orang yang tidak belajar ilmu, dikiranya itu adalah suaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia tahu ini adalah setan. Karena kewajiban agama itu tidak pernah ada kata henti.
Ini suara setan. Saat zikir Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu ada cahaya yang menggulung, betul-betul terang. Ketika terang begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani belum memutuskan apakah ini adalah dari Allah atau dari siapa. Lalu ada suara bahwa mulai saat ini aku bebaskan engkau dari melakukan syariat kewajiban-kewajiban. Langsung Syekh Ibnu Athaillah karena tahu ilmunya, maka menyatakan engkau adalah syaitan. Saat disebut engkau syaitan, maka cahaya itu pun hilang. Bagi orang yang tidak belajar ilmu, khawatir kayak Lia Eden menjadi Edan, ngaku bahwa dia adalah Rasul karena nggak ngaji. Tapi bagi orang yang ngaji, oh ini bisikan dari Allah, ini bisikan setan, jelas melanggar perintah Allah. Mustahil Allah membebaskan hambanya dari melakukan perintah, menjauhi larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita ingin tahu tanda hati kita itu mati. Ini muhasabah wa tawasau bil haqq, saling mengingatkan di dalam kebenaran. Yang pertama, ketika orang ketinggalan taat, dia sama sekali tidak sedih. Orang ngaji di masjid, dia tidak ada kegiatan, tidak ngaji, tidak ada rasa sedih. Ya Allah, orang melakukan ketaatan, kok saya tidak ada rasa sedih? Hati-hati. Atau orang melakukan kebaikan, sedekah, padahal kita punya hartanya, kita kemudian lihat betapa orang itu melakukan sedekah, kita sedih, ya Allah, saya kok tidak melakukan ketaatan itu. Berarti ketika sedih hatinya hidup, ketika tidak sedih alamat hatinya mati. Kenapa? Karena sesungguhnya ketaatan itu adalah kunci kebahagiaan. Siapa yang tidak sedih ketinggalan kunci menuju kebahagiaan, orang itu hatinya tidak jalan, hatinya tidak hidup, hatinya mati dia. Kita perhatikan yang kedua, watarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi salat. Orang tidak menyesal ketika melakukan dosa. Bahkan dosa yang dia lakukan dia viralkan, dia ceritakan dengan bangga. Wik cerita di media sosial bahwa dia melakukan dosa. Maka betul-betul hatinya orang itu mati. Seharusnya ada penyesalan karena dosa. Itu adalah jalan menuju penderitaan. Syakawah, jalan menuju ke sana, ke kecelakaan. Sementara ibadah taat itu menuju sa'adah, kebahagiaan. Kita semua ingin bahagia. Taat itu jalan menuju kebahagiaan. Ketika kita ketinggalan menuju kebahagiaan, mestinya hati kita sedih. Ya Allah, jalan bahagia ternyata saya tinggalkan. Ketika dia masuk ke dalam jalan kebalikan daripada kebahagiaan, jalan penderitaan, jalan kerugian, maka seharusnya dia sedih. Dia tidak cinta terhadap dirinya sendiri. Siapapun yang cinta kepada dirinya sendiri, maka dia ingin dirinya menuju kebahagiaan, menghindari kesengsaraan. Taat, jalan menuju ridho Allah. Ridho Allah akan membuat kebahagiaan kita. Maksiat,
jalan menuju kesengsaraan. Sehingga judulnya malam hari ini, tanda hati yang mati, tak sedih ketinggalan taat, tak menyesal melakukan dosa. Mautul qalbi sababuhu salah satu asya. Matinya hati itu penyebabnya ada 3. Yang pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia itu mencintai dunia yang tidak sesuai dengan aturan Allah, itu disebut dengan cinta dunia. Bahkan lebih jauh kalau sampai cinta kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah, maka orang ini termasuk orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, rumah tempat tinggal kita. Manakala ada keinginan suami atau istri yang bertentangan dengan ajaran agama, lalu ternyata diperturutkan, berarti dia lebih mencintai keluarganya daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian korupsi itu karena diantaranya dorongan istri. Insya Allah istri-istri di sini solehah. Amin. Dorong oleh istri, pengen A, pengen B, sementara suaminya hanya cukup sekian, akhirnya nyolong, korupsi. Atau keinginan anaknya yang diperturutkan oleh dia, sehingga melakukan sesuatu yang haram, mengambil harta yang haram. Dia lebih cinta kepada anaknya, kepada istrinya, daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi keluarganya dia mau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita. Orang mencintai dunia tidak mencintai yang menjadikan dunia. Kalau kita ke pusatnya sang pencipta dunia, sang pengatur dunia, maka dunia nanti akan jalan kepada kita. Akan mengalir kecil. Tapi manakala orang cinta kepada dunia mengalahkan cinta kepada Allah, ta'bun, lelah mencari dunia ini tidak pernah cukup-cukup. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta kalian itu menjadikan kalian lalai, baru ingat ketika kamu berada di kuburan. Jelas pandangannya bahwa dulu yang saya lakukan adalah sah. Orang yang lebih mementingkan dunia, karena dunia itu bukan hanya harta, tapi dunia adalah alam ini kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam.
Makanya di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencipta, yang mengatur, yang mengurus alam semesta ini. Fatihah itu pangkal, Pak. Surat yang lain itu irigasi, menjelaskan Al-Fatihah. Karena itu ada 4 surat di dalam Al-Quran yang itu dibuka dengan alhamdulillah. Nanti cari, ada dalam surat Al-An'am, ada dalam surat Saba, ada dalam surat Fatir. Semuanya memerinci Rabbil Alamin, ada Kholiqi, ada Fatiri, bahwa Allah yang menciptakan, Fatiri yang menciptakan, ada Allah Ja'ala Zulumat wan Nur. Itu dimulai dari alhamdulillah. Ini bagian daripada Rabbul Alamin. Karena Allah dengan Robnya bukan hanya mencipta, tapi mengurus, mengatur hambanya ini setiap saat. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah itu sibuk setiap saat ngatur hamba-hambanya, makhluknya ini, memberikan pahala, memberikan pengabulan doa terhadap hambanya, menolong hambanya. Allah itu kasih sayang. Jadi bukan hanya mencipta, tapi mengatur, mengurus. Tapi kalau Khaliq itu hanya mencipta. Dan ini bagian daripada Rabbul Alamin. Itu tafsirnya. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, karangan Imam Fakhrul Razi. Ada 16 jilid. Ini di jilid pertama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya, cinta pada dunia, yang menjadikan ketaatan itu ketika tidak dilakukan dia tidak merasa sedih. Yang akhirnya hati itu mati hati. Karena kolbu ini seharusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu bukan organ di dalam tubuh kita, tapi kolbu ini yang bersifat ruhaniyah, robbaniyah, al-latifah, yang bersifat rohani, ketuhanan, dan lembut hati itu. Ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Qalbu Jauharul Insan. Kolbu itu mutiaranya manusia. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam jasad ini ada segumpal daging yang apabila baik maka akan baik perilakunya. Kalau buruk juga, bukan hanya perilaku, ucapannya juga. Ini adalah wadah, sementara mulut, kaki, tangan, mata, semua ini adalah salurannya. Maka saluran sesuai dengan sumbernya. Manakala hatinya kotor, yang muncul adalah kekotoran. Tidak mungkin wadah yang berisi teh keluarnya kopi, kecuali dibuat teh campur kopi. Itu tidak mungkin. Kata Rasul, ketahuilah bahwa itu disebut dengan kolbu hati kita. Kolbu itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nafsu ingin selalu menjauh dengan Allah. Kalau kolbunya kalah dengan nafsunya, maka siap kolbunya menjadi kolbun mayitun, hati yang mati, atau kolbun maridun, atau hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Keras. Saya tidak keras, Pak. Orang yang sombong itu keras. Pertama, sombong itu tingkatannya menolak kebenaran. Tidak mau mendengar nasihat, merasa cukup. Yang kedua, karena dia merasa cukup,
menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang lain. Itulah makna takabur, itu sombong. Dan ini anak kandung daripada ujub. Kalau ujub bangga diri, kalau bangga diri ini menolak kebenaran, masuklah ke takabur, sombong, merendahkan orang lain. Awalnya orang bangga diri. Orang yang tidak memahami sesungguhnya dunia ini. Kenapa? Menolak kebenaran, akhirnya merendahkan orang lain. Itulah makna takabur, sombong. Dan ini anak kandung daripada ujub. Kalau ujub bangga diri, kalau bangga diri ini menolak kebenaran, masuklah ke takabur, sombong, merendahkan orang lain. Awalnya orang bangga diri. Orang yang tidak memahami sesungguhnya cinta dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini alat, bukan tujuan. Tapi banyak orang hidup ingin mencari dunia. Dia hidup bukan mencari dunia, dan Allah ciptakan juga bukan mencari dunia. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami mencari dunia ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Sehingga kita tidak hubud dunia, tapi karena kita mengabdi beribadah kepada Allah, akhirnya kita mengambil harta-harta yang halal, harta-harta yang Allah ridhoi pada kita. Hubud dunia. Orang salah kaprah cinta dunia itu. Mari saya preteli satu persatu tentang hakikat dunia. Dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya transitori, datang dan pergi. Dia akan hilang, akan rusak, akan musnah, meninggalkan atau ditinggalkan. Orang yang mencoba mencengkeram dunia, Bapak Ibu sekalian, maka siap dialah yang paling menderita. Dunia itu bukan dicengkeram, tapi dunia itu dipegang seperti orang memegang kapas. Karena suatu saat dia akan hilang, atau kita yang hilang. Uang bisa hilang, bisa pindah, atau diambil oleh orang lain. Atau kitanya yang pindah. Nanti dulu Pak Ustadz, biar panjang umur Pak Ustadz. Jangan pindah tempat dulu Pak Ustadz kalau kitanya. Jadi uangnya ditinggalkan oleh kita dengan wafatnya kita. Sehingga banyak orang yang karena dunia, cinta dunia, maaf, ada yang lekat pada harta keluarga, ada yang lekat pada tubuhnya ibu, maaf Bapak. Ketika ngaca, aduh, kok mata saya sudah telabukan begini. Sedih dia. Lihat rambut ada ubatnya. Waduh, sedih dia. Dia tidak berdamai dengan ketuaan. Pengennya muda terus. Dan itu adalah orang yang tidak tahu hakikat dunia. Nikmati ketuaan itu dengan penuh kedamaian. Wah, hidup itu begitu. Oh, karena memang orang bahwa kita, kok saya sekarang sakit-sakitan padahal sudah olahraga, kok tidak seperti dulu yang muda. Memang tidak seperti itu, karena siklus kehidupan yang Allah ciptakan. Ini perlunya ngaji, dicontrong begitu, dijelaskan biar jelas hakikat dunia. Ini akan menderita resah orang. Hubud dunia. Cinta dunia. Dia tidak mau berpisah dengan yang dicintainya. Maka ketika yang dicintainya meninggalkannya, dia seakan-akan putus asa, ingin menyusul dia. Astagfirullahaladzim. Banyak orang yang ketinggalan wafat, orang yang dicintainya, sampai sebulan 2 bulan enggak makan. Dia siap menyusul dia. Semua kita ini akan wafat.
Kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Ini semua adalah titipan. Yang menitipkan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dititipkan yang benar-benar memegang amanah, maka titipannya digunakan sesuai dengan yang menitipkannya. Anak, istri, suami, harta, semuanya digunakan sesuai dengan Allah yang menitipkannya. Dialah pemilik harta, dialah pemilik suami, pemilik istri, dan pemilik anak kita. Kita itu bukan milik pemilik, tapi kita itu dititip. Cuma jangan mentang-mentang begitu ngomong sama orang lain. Ini istri saya titipan, silahkan. Naudzubillah min dzalik ya. Titipan harus dijaga amanahnya. Kalau dikasihkan sama orang berarti adalah melanggar yang menitipkannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga betul-betul. Oh, ini titipan, Bu. Nanti pulang ke rumah kalau suaminya tidak hadir, maka ngomong, saya ini titipan, Mas. Wah, jangan sembarangan. Nanti yang marah yang menitipkannya. Wah, itu yang kayak begitu. Nah, itu. Jadi titipan. Karena itu menarik sekali ya, contoh tukang parkir itu ya. Tukang parkir, mobil bagus dan biasa saja. Mobil bagusnya keluar, ya. Itu. Dunia itu kalau dikejar Pak tidak pernah akan ada habisnya. Silahkan masing-masing punya cita-cita. Pak Ustadz, saya habis Pak Ustadz. Kalau saya punya mobil Lamborghini, bukan Lamborghini, Lamborghini gitu. Apakah selesai? Tidak mungkin. Saya merasa puas, bohong. Ketika dia punya Lamborghini, maka dia kemudian, waduh, ini di mana parkirnya ini? Karena khawatir kalau parkir sembarangan nanti gores. Terus. Katanya tadi bilang kalau saya punya mobil yang mewah, saya sudah merasa tidak pernah akan ada puasnya bagaikan orang yang minum air laut. Tidak pernah akan ada puas. Maka cukuplah untuk kepentingan kita dalam rangka jalan menuju Allah, sehingga kita tidak luput dunia. Silahkan cari harta, tapi gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyebab hati mati wal ghaflah an zikrillah, orang yang lalai dari mengingat Allah. Zikir itu mengingat. Mulut itu mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Tapi yang dituju dari zikir yang diucapkan oleh mulut kita itu adalah hati. Sehingga nanti ada orang yang tidak berzikir mulutnya, tapi ternyata tindakannya berzikir. Dia selalu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kemudian zikir, orang lalai dari mengingat Allah. Mu'adz bin Jabal diingatkan oleh Rasulullah SAW agar mengucapkan doa setelah sholat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa syukur dan bisa melakukan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Itu setelah sholat fardu. Mu'adz bin Jabal diajarkan oleh Rasul zikir setelah sholat. Jadi zikir kita, syukur kita, kualitas ibadah kita menjadi baik. Ini atas pertolongan Allah. Karena itu kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaflah, lalai. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku,
maka kehidupannya akan sumpah dan kami akan giring dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Karena dia tidak tahu pencipta dirinya, dia tidak tahu pencipta alam semesta ini, sehingga dia tidak ingat terhadap pencipta alam dan pencipta dirinya, alias dia tidak zikirlah lalai. Berarti orang ini meskipun matanya melek, sesungguhnya buta, sehingga di akhirat dibutakan oleh Allah. Orang ini protes di ayat selanjutnya. Kenapa ya Allah saya dibutakan seperti ini? Dulu kata Allah ayat-ayat kami dibacakan kepada engkau, tapi ternyata kamu membutakan dari ayat-ayatku, maka sekarang aku butakan kamu. Padahal kamu melek matanya, tapi kenapa lupa untuk mengingatku? Maka saat ini diganti matamu yang jadi buta. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa irsalul jawari fi ma'asillah. Yang ketiga adalah anggota tubuhnya selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab matinya hati itu. Wa sababu hayatihi, penyebab hati hidup salah satu asya, tiga hati kita ini sebabnya ini, penyebabnya, lakukan sebab maka hati kita akan hidup. Yang pertama az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud itu dunia di dalam genggaman tangan, bukan di hati kita. Kalau kita punya kendaraan, simpanlah di garasi, jangan simpan di hati. Kalau kita punya sendal, simpan di tempat penitipan sendal, jangan sampai disimpan di hati. Khawatir nanti pas takbir Allahu Akbar, sendal itu baru beli 300.000. Nyantol hatinya dengan dunia. Usaha dulu di mana tempat penitipan sendal, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab hati hidup ada tiga. Yang pertama zuhud terhadap dunia. Yang kedua wal istighol bi dzikrillah, sibuk dia dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu ingat pada Allah sehingga ucapannya, karena sesungguhnya ucapan tindakan sesuai dengan hati kita, manakala hati kitanya sibuk dengan mengingat Allah, maka ucapannya pun ingat Allah. Tapi kalau hatinya selalu dibawa nafsu, ingatnya yang lain, maka ucapannya pun yang keluar yang lain. Saya teringat ibu, bapak, Kang Ayibmu. Allahumma yarham, jaga satu. Beliau nyatakan, ning Cirebon iki wakeh satuan, nunggang angkot bayar. Nah, apa Kang? Kok satuan hewan naik angkot bayar? Ya, itu satuan yang sering disebut satuan dia. Orang-orang itu disebutnya hewan. Ya, saya nggak usah sebutkan. Biasa ngomong kayaknya menjadi di lidahnya. Jangan sampai nanti sampai di Mekah lagi tahu, kamu ya. Nyebut kata-kata binatang. Akhirnya binatang naik mobil bayar. Padahal orang yang naik mobil, cuma orangnya sudah disebut dengan binatang. Ya Allah ya. Jadi dalam Kang Ayib ngomong begitu. Kalau kita sibuk dengan zikrillah, maka insya Allah kehidupan akhir hayat kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khotimah. Jangan mau meninggal dunia itu di sana tuh ada sawah, nanti dibagi-bagi, sibuk ya.
Sudah waktunya sebentar lagi, masih ingat dunia. Sebelumnya wasiat itu ketika sakit, barangkali bapak meninggal dunia, maka bapak wasiatkan. Tapi kalau nggak jadi meninggal, nggak jadi ya, karena ini wasiat. Wasiat orang tuanya, jangan pada saat nazak begitu, nanti yang keluar. Begitu juga kalau kesandung batu, maka yang keluar kata-kata kok kotor, kalau hatinya kok. Tapi kalau yang ketiga, wasuhbatu aulia illah, bersahabat dengan para kekasih Allah, bersahabat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita pun dicintai oleh Allah. Bersahabat. Itu penyebab hati kita hidup, karena bersahabat maka membuat motivasi mendorong kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa alamatu mautihi, kalau tadi penyebab, ini alamat matinya hati. Di dalam syarah ini saya Ibnu Ajibah nambahkan salah satu asya, 3 hal. Yang pertama, adamul husni ala ma fata minat ta'at, tidak sedih ketika ketinggalan taat. Yang kedua, watarkun nadami ala ma fa'alta minaz zalat. Yang kedua, dia tidak menyesal melakukan dosa. Yang ketiga, wasuhbatu kalil ghafilin, selalu bersahabat dengan orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bersahabat, bukan berteman. Teman itu boleh, tapi kalau bersahabat, jangan sahabati orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman boleh, kalau sahabat itu sampai ke rumah ngobrol lama, waduh ya, nanti balik lagi ke rumahnya bolak-balik, ya itu sudah jadi sahabat. Wadzalika, kenapa yang demikian? Li'anna sudurat ta'at minal abdi unwanus sa'adah, karena sesungguhnya munculnya ketaatan dari seorang hamba tanda bahagianya seseorang. Jadi manakala kita melakukan taat, alhamdulillah, kita sholat berjamaah, bukan sekedar sholat isya, tapi juga berjamaah, keutamaan. Lalu dengan ngaji duduk di sini, maka ini bagian daripada ketaatan, berarti tanda kita itu bahagia, alamatus sa'adah, unwanus sa'adah, wasudurul maksiyah, alamatus syaqawah. Dan munculnya maksiat itu adalah tanda daripada kesengsaraan, kecelakaan kita. Fa in kana al-qalbu hayyan bil ma'rifah, jika hati itu hidup dengan mengenal Allah wal iman dan keimanan, alamahu ma yujibu syaqawatah, maka hati itu akan sakit ketika melakukan sesuatu yang menjadikan dia sengsara. Dosa itu membuat sengsara, celaka. Maka hati seharusnya sakit. Kalau hati yang itu. Wa afrahu ma yujibu sa'adah, senang ketika melakukan suatu perbuatan yang melahirkan kebahagiaan. Ya, ini ketaat. Karena itu ibu, kalau ngaji jangan ngantuk. Karena ini bahagia. Jangan orang melakukan maksiat ketawa, tapi kalau taat itu manyun aja. Bahkan kemudian kayak males-malesan. Kita gembira. Oh, pengajian kemana? Pengajian, Pak. Waduh, wis semangat amat. Kayak lihat nonton bola saja. Iya, semangat. Waduh. Karena ketaatan itu akan melahirkan kebahagiaan pada kita. Jangan sama saja ya.
Sudurut ta'at minal abdi alamatu ala ridha maulah. Munculnya ketaatan dari seorang hamba tanda ridhonya Allah. Allah ridho ketika kita melakukan ketaatan. Alhamdulillah. Mau belok ke pasar kaget ternyata menuju masjid. Nanti dulu ke pasar kagetnya habis. Karena tadi lewat pasar kagetnya. Wa sudurul maksiyah alamatu ala ghadabihi. Munculnya maksiat itu tanda murkanya Allah. Maka hati yang hidup ngeri, sedih dia melakukan maksiat. Kita tidak terhindar dari melakukan salah. Karena itu tanda matinya hati itu bukan melakukan dosa. Tapi tanda matinya hati itu orang yang tidak menyesal ketika melakukan dosa. Mana ada manusia yang tidak tergelincir melakukan dosa. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lalai dan melakukan kesalahan dan lalai dia. Waktunya tergelincir melakukan maksiat. Kalau yang tidak melakukan dosa maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya-nya Allah. Kita ini tergelincir maksiat. Karena itu tanda matinya hati. Ibnu Athaillah tidak menyatakan orang yang melakukan maksiat, tapi orang yang tidak menyesal ketika melakukan maksiat. Karena kita semua pasti suatu saat tergelincir melakukan dosa. Melihat sesuatu yang tidak patut dilihat. Sudah melakukan dosa. Dengan hati yang hidup, astagfirullah. Ya Allah, ampun ya Allah. Barusan mata saya terbelalak melihat sesuatu yang tidak patut saya lihat. Ini tanda murkanya Engkau nanti ya Allah. Ampuni saya. Allah senang. Itu orang yang seperti ini. Fal qalbul hayyu yahussu bima yurdihi. Inda maula, hati yang hidup itu lebih mementingkan terhadap sesuatu yang Allah ridhoi. Dia lebih mengutamakan ridha Allah, fayafrahu, dan dia merasa gembira. Taat ini ridha Allah, kita gembira, senang. Senangnya karena Allah memberikan karunia, anugerahnya bisa toh. Wa ma yusqituhu alaihi fayahzunu. Hati yang hidup adalah hati yang dia tidak mementingkan pada sesuatu yang Allah murka. Karena itu ketika melakukan sesuatu yang Allah murkai, dia sedih. Itu hati yang hidup. Wal qalbul mayyitu la yahussu bi syai'in. Hati yang mati itu tidak mementingkan sesuatu, taat maupun maksiat. Ya, qadistawa indahu wujudut ta'ah wal maksiyah. Sama saja melakukan ketaatan dan maksiat itu. La yafrahu, tidak senang dengan melakukan taat, dan tidak sedih, tidak menyesal ketika melakukan maksiat. Sama saja. Ini namanya qalbul mayyit, hati yang mati. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hindari ini karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis, qala man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang gembira dengan melakukan kebaikan, siapa yang sedih ketika kemaksiatan pada dirinya, fahuwa mu'min, dialah mukmin yang sejati. Jadi kita mukmin yang sejati manakala senang melakukan taat, sedih ketika melakukan maksiat. Hati kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.
Terima kasih Ustaz yang telah memberikan penjelasan terkait dengan hati yang mati atau tanda-tanda hati yang mati. Oke, baik semuanya. Untuk berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, maka silakan. Ada pertanyaan? Pak Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda hati seseorang Jom. melakukan satu apakah supaya berubah hati kita itu bisa dari diri sendiri, apakah dari nasihat orang lain? Karena kadang-kadang hati yang mati menurut saya karena pengennya beliau sendiri. Jadi apakah kita pengen berubah hatinya kira-kira gitu? Yang kedua kan saya katakan gimana caranya hati saya itu supaya hidup. Kadang-kadang egonya seseorang Allah tidak bisa sendiri. Dirinya saya itu kita yang benar sendiri aja. Jadi gimana caranya supaya hati kita hidup dalam kebenaran. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung kita supaya jelas. Jadi hampir seluruh yang kita temui sebenarnya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita agar hati kitanya hidup. Ada peristiwa, ternyata kita melihat peristiwa itu. Jangan sampai kemudian kita diingatkan oleh bencana yang menimpa kita. Tapi itu pun bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah melihat orang ini dikasih nikmat belum berubah kepada Allah, maka Allah kasih bencana. Ternyata orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa lewat orang lain dengan cara hadir pengajian atau lewat muhasabah diri. Muhasabah, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Coba tadabbur Al-Quran pelan-pelan. Ini orang yang hatinya mati. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi berbagai macam sebab kita jalankan, tapi semuanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang bisa merubah saya, karena yang berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya usaha. Sehingga seorang ustadz manakala ngasih pengajian, lalu ternyata ada orang yang berubah, dia nyatakan, dia berubah itu karena pengajian saya. Itu ustadz yang belum tahu. Sesungguhnya Allah yang ngasih hidayah kepada orang itu. Sehingga kita itu tidak ujung. Dia rubah itu karena saya. Wah, udah aku gitu ya. Gak boleh begitu. Alhamdulillah, dia rubah. Alhamdulillah, memang Allah sudah tetapkan syariatnya lewat ini. Allah kasih hidayah pada dia jadi rubah. Gitu Pak. Kayak silahkan mau minta nasihat sama orang yang dekat dengan Bapak, atau dengan seseorang, atau kita ngaji, atau diri sendiri muhasabah malam hari. Ingat kematian. Ya Allah, kematian itu datangnya pasti, bukan hanya pada orang yang tua, tapi juga pada yang muda. Saya belum siap, ternyata hati ini masih keras. Apa jadinya kalau saya diambil dalam hati yang keras? Betapa sengsaranya sepanjang masa kholidina fiha abada. Misalnya muhasabah tentang kematian. Saya tidak mau menangguhkan untuk berubah. Bimbing saya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami agar bisa mengikuti kebenaran. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil. Berikan kekuatan kepada kami
untuk menghindari kebatilan. Jadi silahkan menurut Bapak yang kira-kira nanti Allah akan kirim kemana. Jadi berbagai macam saluran jalan kita bisa rubah. Atau kita banyak sedekah melembutkan hati kita, datangi yatim, fakir, miskin, iya. Datangi orang yang hidupnya lebih kurang daripada kita. Ini Bapak barangkali yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bapak. Ada lagi? Kalau tanya jangan susah-susah ya, berarti menyusahkan orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya jalankan semua kepada pasangan. Kita semakin taat, semakin dikit, malah tidak mudah. Kalau aku ingin terlepas dari masalah, semakin bukan kayak zaman dulu. Misalkan saya pribadi, jadi enggak kalau tidak bilang tapi permasalahan atau ujian itu tidak ada. Itu begitu. Sebab kalau saya jalan semua, makin ini makin berat ini. Nah, untuk menguatkan keimanan itu, atau kesabaran itu, kayak jalan apa? Dalam ini, pembunuh supaya amal ibadah dan sebagainya benar-benar Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak pertanyaan. Bapak termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Karena para rasul, para nabi, mereka lah yang paling banyak menghadapi ujian. Semakin dicintai kita, kemudian semakin diuji agar kita terus naik tingkatan. Jadi di dalam hadis siapa yang Allah cintai maka dia uji. Allah kasih uji. Ini adalah ujian keimanan kita, berarti disayang oleh Allah Subhanahu. Cara melihatnya begitu. Karena di dunia ini yang paling berat ujiannya siapa? Ulul azmi. Nabi pilihan 5 itu. Siapa-siapa? Ini para remaja. Siapa-siapa? Ulul azmi. Ibrahim, Musa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus Musa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maksudnya agar runut sehingga singkatannya NIMIM, bukan mimin. NIMIM. Ini Pak, di antara para rasul ada 5 nabi yang lebih berat ujian. Ini para rasul dan diistimewakan oleh Allah. Setelah itu para rasul, para nabi. Baru setelah itu para kekasih. Jadi kalau Bapak begitu berat ujian ini, sesungguhnya jangan-jangan Bapak akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, kalau sampai doa-doa kita belum diberi secara kasat mata kelihatan oleh Bapak, kita jangan pernah meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah pasti mengabulkan doa kita. Jangan dikabulkan seperti doanya iblis, laknatullah. Iblis itu pernah berdoa. Apa doanya? Cung, siapa yang bisa? Doa iblis apa? Saya nggak mati. Kekal hidupnya sampai kiamat. Iblis pernah berdoa. Coba remaja, doanya apa? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun.
menggunakan rob dia. Duhai Tuhan, tangguhkan aku sampai hari kiamat nanti. Artinya kematian iblis itu. Diijabah oleh Allah. Allahnya jawab, innaka minal munzorin, kamu adalah termasuk orang-orang yang ditangguhkan kematian. Ini pengabulan ridho Allah atau pengabulan istidraj? Pengabulan istidraj. Pengabulan yang tanpa disertai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dikabulkan itu tidak selalu ini mendapatkan ridho Allah. Ada istidraj, nikmat tapi dibaliknya bencana. Seseorang pengen A, sudah kasih A, ternyata dia tergelincir. Itu namanya istidraj. Kita minta sama Allah agar Allah memberi kepada kita sesuatu yang Allah betul-betul ridho kepada kita, maka nanti pemberiannya menjadi enak. Pengabulan doa itu ada 3, Pak. Yang pertama minta A dikasih A, yang kedua minta A diganti dengan B, yang ketiga dia ditangguhkan sampai hari akhirat nanti. Ketika dia sabar menunggu, ternyata dia tidak ngeresuloh, doa terus, belum kelihatan diberi oleh Allah, dia sabar, dan ternyata ditangguhkan di hari akhirat, pahalanya menumpuk di sana. Atau ada doa yang diberinya itu dengan kita digugurkan dengan dosa-dosa. Ketika kita sabar bahwa doa kita ini belum diijabah, bisa ini menggugurkan dosa. Jadi ada 3, 3-nya itu bisa yang tadi atau 3 dengan menggugurkan dosa. Jadi Allah sudah mengijabah, tapi kabulnya bisa 3. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, janji Allah, aku akan mengijabahnya. Sudah dijawab doa Bapak. Tinggal kemudian Allah memberi sesuai dengan permintaan atau mengganti dengan yang lain yang tidak disadari, bahwa itu sebenarnya adalah pengabulan doa kita. Kita minta harta, ternyata Allah kasih anak kita yang seharusnya celaka menjadi selamat. Ini bagian daripada pengabulan doanya kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dialihkan, Pak. Kalau suruh milih, minta duit 2 juta, waktu minta ingin dikasih, atau minta diselamatkan anak kita tapi kita nggak dapat duit 2 juta. Pilih, milih mana? Yang kalau berobat anak kita itu biayanya 2 juta, milih mana? Pilih lebih baik anak saya diselamatkan, Pak. Ini ya Allah, saya minta dana ya Allah 10 juta. Ternyata keluarga kita yang seharusnya kecelakaan, biayanya 10 juta dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih bahwa Engkau mengabulkan doa kami, bentuknya kami tidak tahu. Itu pilihanmu yang terbaik menurut kita. Menurut Allah untuk kita. Itu Pak. Jadi harus adem di hati kita. Tugas kita minta. Yang mengabulkan Allah. Bentuk pengabulan Allah, waktunya dan pilihannya itu terserah Allah. Inilah orang yang tahu dirinya hamba, Allah adalah sebagai Tuhan. Jangan kayak pembantu lah Allah itu ya, meminta kemudian kita harus gitu ya. Itu baik, sudah ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ibu-ibu, ya Pak Budi nih. Jangan susah-susah ya. Menyusahkan orang jadi nggak baik. Silakan Bapak. Seperti apa dalam maknai
mereka daripada hak yang dibilang dengan kebenaran ini hak itu benar itu Gimana, Pak? Seperti apa yang jelas? seperti apa Di, seperti apa dalam memaknai akan hakikat hak daripada hak sehingga seperti apa dalam memahami akan hakikat hak hak lah ya, Pak. hakikat hak seperti apa Memahami. dalam memaknai hakikat hak Oh, hak kebenaran. ya seperti apa dalam memaknai hak sehingga kita seperti apa dalam memaknai Hak dalam memaknai hakikat hak enggak. Jadi, seperti apa kita memahami hakikat hak, gitu kan? Gitu kan? Ya, terima kasih. Hakikat kebenaran. Ada Kebenaran itu yang benar Ada yang nanya? menurut Allah. Sementara kesalahan Ada yang nanya? yang salah menurut Ada yang nanya? Allah Ada. Subhanahu wa Ta'ala. ada yang ada. Akal bisa menemukan kebenaran, membantu, Ada yang nanya. tapi boleh jadi ada sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh akal karena ada kelemahannya. Maka turunlah wahyu, diutusnya Rasul dengan membawa kitab-kitab. Kita bisa akal ini kadang Allah kasih kemampuan untuk mana yang benar, mana yang salah. Tapi semakin diperjelas oleh turunnya wahyu Al-Quran. Sehingga al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan dan kamu jangan sampai meragukan. Jadi yang benar itu adalah benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita kaji terus maka kita akan mendapatkan bimbingan. Setelah mengetahui kebenaran, kita bukan hanya mengetahui tapi mengalami dan merasakan kebenaran. Banyak orang yang paham tapi ternyata tidak menjalankan kebenaran. Inilah makna hakikat hak itu. Yang benar itu bukan hanya sekedar kita memahami hasil daripada ayat-ayat Al-Quran, tapi kita juga menjalani, ngelakoni. Karena dengan melakoni, maka ini akan berbuat dekat dengan Allah Sang Maha Benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ustaz, izin Ustaz, ibu-ibu ada yang nanya. Silakan. Silakan Ibu. Satu lagi ya Ustaznya. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Sedangkan kita sebagai orang tua selalu mendoakan, ngasih contoh yang baik, tapi belum ada perubahan gitu. Gimana caranya maksudnya tuh pada supaya menurut, supaya istilahnya menasehati, ya lakukan. Padahal kita sudah ngasih contoh berdoa setiap habis sholat, tapi belum ada perubahan, masih malas-malas. Gitu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Wilayah kita adalah ikhtiar. Arif nafsaka minat tadbir fama qoma bi ghairuk la takum bi nafsik. Istirahatkan jiwamu dari mengatur sesuatu yang sudah diatur yang lain. Persoalan hasil adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti untuk memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada anak-anak kita terus. Insya Allah ini menjadi ladang amal soleh. Jangan-jangan ditangguhkan itu agar semakin banyak amal soleh. Saat nanti akan datang indah pada waktunya. Wah, jadi itu demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kita tutup dengan doa.
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan yang detail semuanya. Semoga dari apa yang beliau sampaikan ada manfaat, ada ilmu yang akan kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin berbahagia, sampailah pada akhir acara kita ini, maka kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan bermajelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas kelemahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.